Kejadian 27 ayat yang pertama sampai 46. Demikian firman Tuhan. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah anak. Dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku," sahut Esau. "Ya, Bapa," berkatalah Ishak. "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu, bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Tetapi Ribka mendengarkannya. Kata Ishak ketika Ishak berkata kepada Esau, anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub, anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan, dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya ku makan, dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Itu kepada ayahmu, supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati." Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, "Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat." Tetapi ibunya berkata kepadanya, "Akulah yang menanggung kutuk itu, anakku. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah, ambil kambing-kambing itu." Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu, ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, anak sulungnya, pakaian yang disimpannya di rumah, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub, anak bungsunya. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya pada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Lalu ia memberikan makanan yang enak dan roti yang telah diolahnya itu kepada Yakub, anaknya. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Papa," sahut ayahnya. "Ya, anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Kulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang Bapa katakan kepadaku. Bangunlah, duduklah, dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar Bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu,
Lekas juga engkau mendapatnya, anakku, jawabnya. Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku. Lalu kata Ishak kepada Yakub, datanglah mendekat anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan? Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, kalau suara Yakub, kalau tangan, tangan Esau. Jadi Ishak tidak mengenal dia karena tangannya berbulu seperti tangan Esau kakaknya. Ishak hendak memberkati dia. Tetapi ia masih bertanya, benarkah engkau ini anakku Esau? Jawabnya, ya. Lalu berkatalah Ishak, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya ku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau. Jadi didekatkannya lah kepada ayahnya, lalu ia makan. Dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinyalah dia, katanya. Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau, kakaknya, dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, siapakah engkau ini? Sahutnya, akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat, serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya.
Dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu, apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Dan dengan suara keras, menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Kau akan hidup dari padangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh. Ketika diberitahukan perkataan Esau, anak sulungnya itu kepada Ribka, maka disuruhnyalah memanggil Yakub, anak bungsunya, lalu berkata kepadanya, Esau kakakmu bermaksud membalas dendam membunuh engkau. Jadi sekarang, anakku, dengarkanlah perkataanku. Bersiaplah engkau dan larilah kepada Laban, saudaraku, ke Haran. Dan tinggallah padanya beberapa waktu lamanya, sampai kegeraman dan kemarahan kakakmu itu surut daripadamu, dan ia lupa pada apa yang telah engkau perbuat kepadanya. Kemudian aku akan menyuruh orang menjemput engkau dari situ. Apa aku akan kehilangan kamu berdua pada satu hari juga? Kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 34. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti.
takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, Hai engkau orang-orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung
yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut.
Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit, kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan, saudara ya. Saudara, ketika kita mendengar ya tuduhan-tuduhan dunia internasional ya bahwa Israel mencuri tanah Palestina, saudara ya. Bahkan PBB menuduh demikian ya. Okupasi, bahwa Israel mengokupasi tanah Palestina, saudara. Padahal mereka sendiri yang kasihkan tanahnya ke Israel, saudara ya. Aneh ya. Jadi lucu nih ya, sekarang ini dunia ini begitu mudahnya para birokrat-birokrat dunia ini ya disuap oleh Hamas dan Islam. Karena ini adalah perjuangan perlawanan Islam terakhir ya kepada kafir yang diwakili oleh orang Yahudi dan Amerika ya. Amerika mewakili Kristen, orang Yahudi yang mewakili Yahudi. Nah, lalu bahkan Harvard ya, Columbia University, terus MIT, ini sudah dari Sogok ya, presidennya ya. Terus PBB juga sama, ikut menuduh bahwa Israel mencuri tanah. Apakah Israel mencuri tanah? Enggak, itu kan dikasih itu kan sudah ada perjanjiannya dengan PBB ya. Dan kemudian waktu mereka diserang, PBB juga diam saja, saudara. Tahun 48, 67, 73 mereka diserang, PBB diam saja, nggak ikut campur. Jadi ketika mereka perang, terus dia ambil itu West Bank, itu gas, bukan mencuri, itu haknya Israel. Sudah bagus dikembaliin, saudara ya. Yang Sinai Peninsula sama Gaza dikembalikan kan sama Israel kan. Golan sama West Bank-nya, Golan nggak dikembalikan, West Bank-nya separuh-separuh. Itu bukan mencuri, saudara. Mereka ditantang perang, ya kan, lempar dadu kan di meja kan. Apakah Indonesia dijajah? Tidak. Karena raja-raja Islam Nusantara nantang perang sama Belanda, sama VOC. Kalau kalah perang, diambil semuanya. The winner takes it all, kan? The winner takes it all, saudara. Gimana? Kamu sudah nantang perang, kamu nggak mau baik-baik kok.
Serius saudara ya, hati-hati dengan tantangan-tantangan seperti itu. The winner takes it all, saudara. Jangan pernah main-main dengan tantangan-tantangan seperti itu ya saudara ya, termasuk menantang kehidupan, termasuk nyumpain orang ya. Saudara percaya nggak ada keberuntungan dalam hidup? Kalau saya percaya saudara ya, ada masa-masanya tentang keberuntungan. Oh, kita harus berjuang Pak. Iya saudara, ada orang yang berjuangnya sampai 100 kali ya, pada akhirnya dia mendapatkannya. Ada orang yang tidak perlu berjuang dengan habis-habisan, langkah sekali saja sudah dapat semuanya. Itu namanya keberuntungan, ya kan? Banyak orang yang ngarap-ngarap, berambisi, berebut sampai bacok-bacokan untuk mendapatkan uang Rp1.000, tapi banyak orang yang cuma duduk manis saja bisa dapat 1 miliar, saudara. Ya kan? Itu kan keberuntungan kan? Kita nggak bisa pungkiri ada keberuntungan. Nah, tetapi saudara, ada orang yang menghargai keberuntungan, ada yang orang menyia-nyiakan keberuntungan itu. Itu namanya sial. Ya, orang sial itu bukan orang yang berusaha dengan keras untuk mencapai tujuannya, bukan. Orang sial itu adalah orang yang membuang keberuntungannya. Ya, orang yang menyia-nyiakan keberuntungannya. Berapa banyak? Saya pernah menyia-nyiakan keberuntungan saya. Ya, dengan apa? Dengan kesombongan. Nah, apakah Anda menyia-nyiakan keberuntungan Anda dengan kesombonganmu? Sebagian besar keberuntungan itu dibuang dengan kesombongan. Sama seperti Esau waktu dia menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkuk kacang merah. Ya, dia meremehkan, dia pikir, kamu nih orang lemah. Nanti saya rebut kembali. Begitu sudah benar-benar diambil, konsisten Ishak, saudara. Begitu udah dikasih, udah saya kasih. Nggak bisa ditarik kembali. Dia kaget. Kok nggak bisa? Ya nggak bisa. Emang cowok apaan? Tanya Ishaknya kan ke Esau. Nggak bisa. Kan kamu sudah bersumpah-sumpah dulu ya. Kamu keperangkap dengan sumpahmu sendiri sehingga jalanmu ke sana. Saudara, ini beneran ya, saudara ya. Saya bukannya geeran. Saya kan ngamatin. Orang-orang yang ngutukin saya itu pada habis semua ya, saudara ya. Selama saya hidupnya benar, oke, saya jangan belok. Orang ngutukin saya, orang bikin saya sial, orang bikin saya susah. Jalan hidupnya ruwet aja bohong mereka. Oke, ruwet aja, saudara. Mengapa bisa ruwet? Ya karena saya sendiri sudah habis-habisan buat Tuhan. All out saya buat Tuhan, saudara, habis-habisan. Makanya saya selalu bilang, jangan melagrang di depan jalannya saya. Bukan saya yang merukain Anda loh, tapi iblis itu kan nyerang saya. Ketika Anda melagrang, maka iblis kenanya kamu. Kamu jadi tameng hidupnya saya. Ya kan? The winner takes it all. Sehingga saya menang. Sehingga saya mendapatkan banyak sekali keberuntungan. Ya kan? Dalam komunitas kita, di dalam berkat jasmani dan rohani. Orang-orang yang tewas ini di alam roh itu udah diambil saudara rezekinya. Karena harus ada keseimbangan kan. Tanpa sadar rezekinya di alam roh itu dipindahkan ke saya, dijarah saudara. Penjara. Ya, menjara. Namanya menjara itu ya, kalau orang-orang karismatik bilang ya, mereka tanpa pengertian ya, menjara harta orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka nggak ngerti, doanya kan begitu kan, orang yang dengar menjara bundurmu peang. Ada saudara tahu nggak itu orang gereja karismatik ada doa menjara kekayaan harta bangsa-bangsa itu? Ya, langsung para pengusaha mikirnya apa? Tahun 98 ini pendeta edan ngajari kayak 98 lagi jarah-jarahan. Iya, saudara harus jelasin dari awalan di kelas profetik saya jelaskan ya. Ketika orang berkonflik, yes, lalu yang satu meresponi dengan benar, yang satu meresponi dengan cara yang nggak benar, saudara. Maka rezeki orang yang meresponi nggak benar itu sudah dipindah kepada orang yang benar ini, saudara. Ya, ulangi ya. Ketika orang berkonflik, jeder. Yang meresponi dengan tidak benar, maka rezekinya diambil dipindah ke yang benar ini.
Ya, itu nanti ya, itu ada menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Nah, itu ya. Itu yang disebut dengan menjarah kekayaan bangsa-bangsa. Jadi setiap kali Anda berkonflik dengan orang, kamu harus punya sikap yang benar, hati yang benar. Nanti rezekimu tidak akan hilang, saudara. Justru semua orang yang berkonflik denganmu itu rezekinya akan pindah ke kamu, saudara. Iya, karena kamu yang menang. Di dalam alam roh, kamu yang menang. Kok jadi percaya tuyul tahayul? Nah, makanya nanti di kelas profetik saya jelaskan logikanya ya secara detail. Tetapi yang sederhana, saudara ya, orang berkonflik, dunia nonton, saudara. Apalagi ini di media sosial, dunia nonton. Dulu saya pernah jadi, kalau kamu berkonflik, jangan kamu ngatain yang tidak baik pada musuhmu pertama kali. Yang ngatain nggak baik, ya dia yang kalah, saudara. Seperti orang bawa sendok, ya. Sendoknya mana mak? Ini tahu sini mak. Nah, kamu udah tahu kelereng ya. Ini saudara ya, ini kan sendok ini kan, kelihatan kan? Seperti lomba bawa kelereng di atas sendok. Jalan ya, itu kamu ngomong, jatuh kamu kalah, saudara. Ketika berkonflik kamu harus hati-hati. Ya. Hati-hati saudara ya, kalau Anda salah, ya ini contohnya dia kan, kelereng coklat ya. Harus hati-hati saudara ya. Tidak mengerti apa yang menjadi jalan-jalan hidup di depan kami. Begitu ngomong jatuh saudara. Percaya. Ketika kamu berkonflik, jangan ngomong pertama kali, jangan ucap yang jelek tentang saudaramu pada orang-orang. Diam saudara. Selalu ada bersama kami. Responmu, hatimu yang benar. Lebih baik diam kalau kamu nggak bisa. Kalau kamu tidak tahu bagaimana cara meresponnya, diam itu yang lebih baik. Kalau kamu punya hikmat, bagaimana cara meresponnya, merespon. Tapi kalau kamu salah respon, yang pertama kali ngomong itu yang kalah, saudara. Lalu, orang menilai kan? Maka orang tidak akan bersimpati kepada yang jejeritan tadi, walaupun yang jejeritan itu yang benar, saudara. Oh, kalau nggak jujur saya nanti kan di framing, Pak. Enggak, saudara. Ini ceritanya beda, saudara. Ini ceritanya lagi konflik. Bukan lagi nggak konflik. Ya, seperti Israel dengan Hamas. Sejeritan kan si Hamas ya kan, lama-lama kan orang curiga, kenapa begitu ya? Ada sendiri dibongkar sendiri, kurang ajar nih. Ya kan, ada orang-orang pintar pun nggak mau. Amerika, Eropa, lama-lama nggak mau merasa dikadalin. Nggak mungkin sebegitu rupanya, terlalu lebay. Diam. Kalau kamu tidak tahu bagaimana meresponnya, sebaiknya diam. Ya, saudara ya, biasa. Tenang, jalan seperti biasa. Kalau kamu tahu meresponinya, ya makanya ya, kalau kamu ditampar pipi kirimu, ya, di pipi kananmu, itu artinya bukan, yo satu lagi, bukan begitu. Artinya kamu harus tough, kamu nggak boleh cengeng. Tapi kamu jujurkan ke sana, kan kamu cari pembelaan kan. Karena kamu mencari pembelaan kan, carilah pembelaan dari Tuhan saja. Ya, itu logika pertama. Logika kedua, ya, begitu orang tahu ternyata yang salah adalah orang itu, saudara. Ya, musuhmu yang salah, maka orang itu akan memberikan berkat-berkat itu kepadamu, ucapan-ucapan berkat. Ya kita doakan kamu ya supaya bahkan berkat jasmani dan rohani. Makanya saya, saudara, setiap kali saya berkonflik, setiap respon saya benar, selalu ada berkat, saudara. Selalu ada. Ya kemarin saya mau kuliah di Haifa, saya mau di apa, jasmani dan rohani. Ya kan saya bilang lagi saya pasti diberkati. Ini sekali lagi sebenarnya saya akan diberkati. Setiap kali ada konflik saya pasti diberkati, saudara. Dan semakin ahli di dalam meresponinya. Karena kan diulang berkali-kali. Ya. Harusnya begitu. Kamu diberkati nanti. Nah, disitulah sebenarnya Israel mencuri berkat bangsa-bangsa. Karena selalu difitnah, framing teori konspirasi tadi malam ya, Anda dengar. Selalu di-framing dijadikan korban. Makanya hari ini Israel merebut berkat seluruh bangsa-bangsa. Ya. Seluruh berkat bangsa-bangsa itu
jatuh ke tangan Israel, apalagi dari tangan musuh-musuhnya. Makanya musuh-musuh Israel tambah habis, tambah remuk, Israel tambah kaya. Itulah sebabnya orang-orang yang memusuhi saya tambah habis, saya tambah diberkati. Karena saya selalu berusaha merespon dengan benar. Jangan khawatir berkonflik dengan saya tidak akan jelek-jelekan Anda, saudara. Jangan khawatir berkonflik dengan saya tidak akan jelek-jelekan, tidak akan busuk-busukin kalian kepada orang-orang. Prinsip saya, kalau saya bisa jadi berkat buat kamu, mengapa saya harus jadi laknat buat kamu? Saya bukan orang yang kalau saya nggak dapat, kamu juga nggak boleh dapat. Enggak, saudara. Kalau saya bisa jadi berkat buat kamu, makanya saya nggak pernah, ya orang ambil orang Islam, orang Kristen ngambil dari YouTube-nya saya ya. Wah, mereka kadang-kadang viewernya di saya cuma 50.000, mereka sudah 300.000 ya, kayak bersuka cita, hati gembira itu ya, semangat lapang, panen banyak. Saya senang ya saudara ya, saya senang. Nggak malah tak matiin, tak strike YouTube-nya. Enggak saudara ya, orang Islam juga banyak yang ngambil YouTube-nya saya. Ya biar, mereka diberkati kan, gitu. Kalau saya nggak dapat, kamu bisa memperoleh, berarti nanti saya akan dapat dari lainnya saudara. Dan benar, saya dapat berkatnya dari lainnya. Karena mereka sering memviralkan video saya akan jadi terkenal. Itu berkat buat saya. Yang mereka nggak sadari dan saya dulu nggak ngerti. Ya kan? Makanya akhirnya orang banyak mengenal saya dari YouTube-nya mereka ini. Ada orang yang begitu nama Joseph Paulusan sudah anti pendeta-pendeta. Tapi mereka nonton hati gembira, dapur sukacita, suara sangkakala, LTOM, satu teropong, semat lapak, embun pagi. Mereka masuk, lalu mereka masuk. Pavel ya suka potong-potong video saya juga, ya kan? Gitu saudara ya. Jadi kalau hatimu benar, dasarnya hatimu benar. Tadi malam saya satu terakhir ya, dasarnya hatimu benar, maka semua buahnya akan benar juga, dan orang-orang yang beserta kamu itu nanti akan dibenarkan juga. Kalau hati kamu sudah busuk, ya kamu akan mengeluarkan hal-hal yang busuk, orang-orang yang bersama kamu juga busuk juga. Ya kan? Gitu ya. Dari situlah kekayaan bangsa-bangsa datang kepadamu. Ya, nanti lebih detailnya di kelas profetik. Tuhan Yesus memberkati.